Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Senang sekali pada sesi koneksi antar materi modul 1.1, izinkan perkenalkan nama saya Hartini. Saya calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada sesi kali ini, saya akan mencoba untuk menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro bisa kita simpulkan menjadi 6. Yang pertama, pendidikan itu sejatinya menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran yang kedua bahwa sejatinya pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman, kodrat anak bermain, dan kodrat anak merdeka. Kodrat alam, di mana pendidikan disesuaikan dengan kondisi atau potensi alam yang ada di sekitar peserta didik. Kodrat zaman, di mana pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman. Kodrat anak, salah satunya adalah bermain. Marilah kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar tercipta student well-being. Permainan adalah bagian dari pembelajaran anak. Kita dapat menggunakan permainan untuk media pembelajaran anak. Sejatinya, pendidikan itu memerdekakan manusia secara lahir dan secara batin. Secara lahir, peserta didik merasa bebas dan secara batin mereka mandiri untuk dapat menjadi manusia individu yang merdeka untuk diri sendirinya dan merdeka untuk orang lain dan masyarakat. Dasar pemikiran yang ketiga bahwa pendidikan haruslah berpihak kepada anak. Pendidik haruslah bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak kepada sang anak, melainkan untuk melayani sang anak dengan cinta kasih, menuntun dengan penuh dan kasih sayang, berhamba, melayani dengan penuh kasih sayang. Kemudian dasar pemikiran yang keempat adalah pendidikan bukanlah tabulu rasa, pendidikan bukanlah kertas kosong, melainkan pendidikan adalah menebalkan atau menuntun agar anak mampu menebalkan kekuatan kodrat yang masih samar. Karena tujuan pendidikan sendiri adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki laku atau budi pekerti yang baik. Yang kelima, bahwa sejatinya pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tujuan dari pendidikan itu adalah perubahan budi pekerti. Budi pekerti, olah cipta, rasa, karsa, raga yang berpadu secara harmonis mampu menciptakan insan-insan yang bijaksana. Oleh sebab itu, kita sebagai insan pendidik haruslah menyajikan pendidikan secara holistik dan seimbang agar mampu menciptakan insan yang bijaksana. Pokok pemikiran yang keenam bahwa pendidik itu ibarat petani atau tukang kebun kehidupan. Kita tidak bisa mengubah benih-benih yang berkualitas, jagung menjadi padi, padi menjadi semangka. Namun, pada hakikatnya kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya, memperbaiki kondisinya, memeliharanya, memberikan penebalan-penebalan laku, dan membasmi hama untuk petani. Kalau untuk kita sendiri berarti meluruskan ketika mereka berada di luar jalur atau berada di luar zona nilai-nilai kemanusiaan atau nilai luhur budaya sosial. Baik, dengan keenam pemikiran Ki Hajar Dewantoro, lantas bagaimana cara kita menebalkan laku? Ada beberapa dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat kita lakukan untuk menebalkan laku murid. Yang pertama adalah semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangankarsa tutwuri handayani. Hendaknya seorang pendidik itu mampu menjadi tauladan ing ngarsa sung tulodo. Kita mampu menyajikan budi pekerti, mampu menyajikan laku yang positif sehingga murid dapat meniru apa yang kita sajikan tersebut.
Ing madya mangunkarsa. Sejatinya sebagai pendidik kita harus mampu memotivasi, menciptakan strategi-strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tutwuri Handayani, sejatinya kita sebagai seorang pendidik mendorong untuk lahirnya potensi-potensi menuju ke prestasi berkelanjutan untuk ketercapaian kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian selain semboyan tersebut, ada juga among siswa atau pamong siswa. Sejatinya kita sebagai seorang pendidik harus mampu asih, asah, dan asuh. Mengasuh, mengasah dengan penuh kasih sayang. Selain itu kita juga bisa ngerti ngerasa nglakoni. Sebagai pendidik kita harus ngerti, kita harus memahamkan, memberi pemahaman kepada laku-laku yang sesuai dengan nilai-nilai norma, nilai-nilai kebudayaan, laku-laku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ngerasa dari pemahaman itu peserta didik akan ngerasa bisa membedakan laku-laku yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai social culture yang tidak sesuai dengan nilai-nilai culture. Ngelakoni hingga dari ngerasa tersebut peserta didik mampu melakukan penebalan laku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai social culture. Kemudian ada juga cara menebalkan laku dengan cara kita memberikan penebalan pada kekuatan potensi anak melalui asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana pendidikan sejatinya harus selalu berubah, selalu terus-menerus melakukan penebalan kekuatan potensi anak. Harus konvergen, pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan harus konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keunikan, biarkan mereka berkembang sesuai kodratnya. Baik, dari kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mampu memberikan relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara versi dulu dan versi sekarang. Versi dulu menuntun agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Versi now menuntun ke arah mana? Yaitu ke arah peserta didik di mana mereka mampu menyajikan pendidikan yang bergotong royong, mampu berkolaborasi, bernalar kritis reflektif, berkomunikasi, kreatif, dan inovatif. Untuk menuju ke keselamatan dan kebahagiaan. Versi now, keselamatan dan kebahagiaan itu adalah murid yang humanis, murid yang penuh kasih sayang, hati bersih, jujur, sehingga mereka mampu mencapai student well-being atau kesejahteraan dari peserta didik itu sendiri. Baik, Bapak Ibu guru hebat, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa murid itu seperti wadah yang kosong. Murid itu sebagai kertas yang kosong, gelas yang kosong yang harus saya isi. Selain itu juga saya mempercayai bahwa guru itu sebagai pusat pembelajaran. Guru itu sebagai sumber belajar. Guru itu sebagai raja yang harus dipatuhi. Selain itu juga saya mempercayai bahwa keberhasilan murid itu diukur dari nilai akhir mereka, nilai ketercapaian tuntas KKM mereka. Kemudian setelah saya belajar modul 1.1 ini, ada perubahan pemikiran atau perilaku saya yang terutama terkait dengan bahwa murid itu memiliki kodrat bawaan seperti tulisan yang masih samar, dan tugas saya sebagai seorang pendidik adalah membantu atau menuntun agar mereka dapat menebalkan laku-laku positif mereka tersebut. Kemudian murid itu sejatinya sebagai pusat pembelajaran, mereka adalah student center. Guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun tumbuhnya mereka sesuai dengan kodrat. Kemudian yang ketiga, bahwa keberhasilan itu tidak hanya tolak ukurnya berada pada nilai akhir ketercapaian KKM, tapi kepada perubahan dari kodrat mereka menuju ke laku yang positif, perubahan laku budi pekerti untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, dengan hal itu yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Saya akan mendiagnostik untuk mengetahui karakteristik dari murid sehingga saya mampu menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid tersebut, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan
kesepakatan kelas bersama peserta didik untuk menciptakan aturan-aturan yang kita sepakati bersama, sehingga mindset guru sebagai raja itu sudah tidak ada lagi. Sejatinya guru itu sebagai penuntun, sebagai fasilitator untuk menuntun mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena sejatinya kodrat peserta didik adalah bermain. Saya akan menjadikan permainan itu sebagai salah satu media mereka belajar, sehingga mereka mampu mengembangkan kodrat mereka, menebalkan laku mereka sesuai dengan kodrat dan fasenya. Kemudian yang keempat, saya akan menumbuh kembangkan pendidikan berbasis budi pekerti dengan program pembiasaan di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya culture yang ada di potensi yang ada di daerah kita. Demikian Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya refleksikan dan saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga kita semua senantiasa menjadi insan yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.